在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽，旧梦醒，迢迢剑如织，举中指，算如云，步步险中影，纵使真剑气，一命破残局。举中旗，冷落雨，缓缓虚实听，天地作之红尘的过去，落尊如洗，无悲凄凉，佛经小说里放回之情。Hari itu, darah mewarnai dinding. Aku baru tahu, tidak pernah ada ketulusan di dalam istana. Jika ada kesempatan untuk kehidupan yang akan datang, aku akan ceritakan bagaimana aku membuat kesalahan di setiap langkahku, yang buatku tidak bisa bangkit lagi. Jangan lari! Berhenti! Kudaku! Namaku Chuzal. Aku lahir dan tumbuh di sebuah gurun bernama Prefektur Yunzong. Wilayah perbatasan ini sering diserbu oleh kavaleri Gurun Utara. Sejak kecil aku kehilangan ibu dan hanya hidup bersama ayahku. Ayah adalah jenderal pasukan perbatasan. Puluhan tahun tidak pernah melepas zirahnya. Ibu yang ada di dalam hatiku adalah sosok yang ayah ceritakan padaku sejak kecil. Ibu kota Chu adalah tempat tinggal ibuku dulu. Aku sering berpikir ingin pergi untuk melihat-lihat, namun ayah memberi perintah larangan meninggalkan Kabupaten Yunzong. Kini aku sudah tumbuh dewasa dan bisa berkuda dengan bebas dan cepat. Dengan berkuda seorang diri, mampu menghadapi ribuan pasukan, itulah yang disebut berkuda sendiri menembus Gurun Utara. Bagus, bagus. Nona, kamu cantik sekali, Wah, Bunga. bagus sekali. Yang itu tolong pindahkan ya. Ya. Jalanan begitu ramai, dipenuhi lautan manusia. Orang berlalu lalang dan berdesak-desakan. Saat pemandangan ibu kota Chu benar-benar terbentang di depan mataku, barulah aku sadari dengan jelas betapa aku berharap ibuku masih hidup. Betapa aku berharap ibuku berada di sisiku, memilihkan tusuk konde upacara kedewasaanku dengan cermat, dan melihat diriku tumbuh dewasa. Iya, bagus. Coba kamu lihat itu. Ayo, Ada sampai apa mati ini? saja. Pukul dia sampai mati. Ya, ayo, pukul. Pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dengan keras. Terus. Dialah yang mendapatkannya. Terus. Kenapa dia? Apa-apaan itu? Dia siapa? Dia mau apa? Di siang bolong Nggak begini, berdikari. kenapa main hukum sendiri? Gadis dari mana kamu? Enya, kemarin malam pendosa ini membakar desa Wei dan membuat 46 nyawa terbunuh. Dia pantas untuk mati. Bunuh pendosa ini. Menurut hukum dinasti Chu, hukum pribadi sampai mati sama saja membunuh. Akhirnya aku menemukanmu, Nona besar. Jangan berulah lagi. Maaf mengganggu. Maaf Paman ya. Zhong, mereka meremehkan nyawa manusia. Yang patuhlah. Kenapa kamu menghentikanku? Jelas-jelas mereka yang salah. Kamu Tanpa diselidiki, langsung menyalahkan orang dan langsung menghukum seenaknya. Kamu tidak mengerti. Kamu jangan mencampuri urusan keluarga besar yang rumit ini. Ayahmu sudah memberiku perintah militer untuk membawamu pulang. Ayo.
Permisi. Saja, pergi sana. Pergi. Pergilah. Cepat pergi. Sana, pergi. Cepat pergi. Pergi. Jangan banyak ikut campur. Jangan ikut campur. sana. Cepat pergi sana. Jangan di sini. Belum sehari tiba di ibu kota Chu, aku sudah dibawa pulang oleh Paman Zong. Sesuai dugaan, ayah marah besar karena aku sudah kabur. Jarak prefektur Yunzong dan ibu kota Chu begitu jauh. Tahu berapa banyak bandit sepanjang jalan? Berapa banyak pengintai kavaleri? Kalau terjadi Apa sesuatu... yang bisa terjadi? Bukankah sekarang aku baik-baik saja? Mengapa ayah selalu ingin mengekangku di perbatasan ini? Perjalananku ke ibu kota Chu, aku kunjungi paman tertua dan kakak sepupu. Juga sudah melihat adat dan suasana di sana. Tidak tahu batasan. Kamu hanya tahu ibu kota Chu adalah kampung halaman ibumu. Apa kamu tahu itu sangkar pemakan manusia? Ayah tidak perlu menakutiku, aku hanya merindukan ibu. Aku tidak berkesempatan merasakan kasih sayangnya, tapi aku ingin pergi melihat. Aku ingin melihat yang pernah ibu lihat dan menyusuri gang berbatuan yang pernah ibu lewati. Aku hanya ingin menemukan, bahkan hanya sedikit, jejak bahwa ibuku pernah hidup. Masih berani mengungkit ibumu. Kalau dia tahu kamu keras kepala seperti ini, dia pun akan kecewa di alam baka. Hanya ingin hidup mengikuti isi hati. Apa disebut keras kepala? Kalau saja ibuku masih hidup, ibu pasti tidak ingin aku menjadi seorang gadis yang hanya bisa patuh. Ibu tidak akan angkuh seperti ayah. Ibu pasti akan peduli pada perasaanku. Benar. Ayah adalah dewa perang dinasti Chu. Jenderal pengawal yang dihormati semua orang. Namun pernahkah ayah bertanya apa aku ingin menjadi putri seorang jenderal? Sejak kecil sampai besar, gadis lain dirawat oleh kedua orang tuanya, sedangkan aku hanya anak liar tanpa ada yang menjaga. Apakah aku pernah menangis ataupun mengeluh pada ayah? Aku tidak berani meminta bahkan sedikit perhatian dari ayah itu karena ayah terlalu sibuk. Ayah sibuk melindungi rakyat perbatasan, sibuk membangun nama besar ayah. Saking sibuknya, sampai tidak peduli apa yang sebenarnya diinginkan putri ayah. Lan, maafkan aku. Aku tidak bisa merawat putri kita dengan baik. Yang bisa kulakukan hanyalah menuruti keinginannya. Kurasa kata-kata itu pasti telah menyakiti hati ayah. Jika tidak, bagaimana ayah menuruti keinginanku dan mengirimku ke ibu kota Chu, mengantarku ke kediaman Chu yang dianugerahkan kaisar padanya. Aku berusaha pelajari tata krama dan etiket, berharap bisa menjadi seperti ibuku yang diceritakan oleh ayah, seorang gadis bangsawan sejati ibu kota Chu, yang gerak-geriknya sopan dan tertawa tanpa memperlihatkan gigi. Hanya saja semua itu jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Hidup yang kuinginkan justru menjadi lelucon yang tidak sesuai zaman. Di saat itulah aku bertemu dengan Shun. Bagaimana bintang di ibu kota Chu dibandingkan dengan yang di gurun? Cao? Sama indahnya. Itulah pertama kalinya Shun memanggil namaku. Karena panggilan itulah aku merasa akhirnya ibu kota Chu menerimaku. Hanya karena di tempat ini ada seseorang yang peduli, memikirkan, dan menyayangiku. Tidak lama kemudian, Shun pergi ke prefektur Yunzong untuk melamarku. Cao, pemandangan di gurun ini jauh lebih megah daripada di ibu kota Chu. Sudah 3 tahun tidak pulang. Pasti rindu kampung halaman kan? Tidak juga. Setiap hari tempat ini dipenuhi dengan pasir. Kalau sudah sering melihatnya, terasa biasa saja. Orang di seberang dengar baik-baik. Cepat tinggalkan semua barang berharga di dalam kereta. Tuan Penerus, ada penyergapan. Jika tahu diri, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Jika tidak, kalian semua akan kubunuh. Bocah, siapa kamu?
Berisik. Semuanya, serbu! Tuan penerus, aku belum pernah melihat jurus pedang sekejam itu. Serangannya mengincar titik vital. Namaku Fuchu, bawahan Jenderal Chu. Diperintahkan Jenderal untuk menumpas bandit. Jangan mendekat! Kalau mendekat, kubunuh dia! Kamu sudah gila. Dia tidak bersalah. Bodoh. Gelang di tangannya dan kalung di tangan pemimpin itu di seri yang sama. Benda itu jarang di pasaran. Tadi dia juga sengaja berlari keluar dari belakang kereta dan memberi bandit itu kesempatan menyanderainya. Shun, sebelum berangkat, pernahkah kamu periksa identitas para pelayan yang ikut? Beberapa hari lalu, aku memang menyadari ada beberapa wajah asing di antara para pelayan. Namun tidak kuselidiki dengan teliti karena ingin segera berangkat. Kamu terlalu ceroboh. Hari ini aku datang berkunjung dengan ketulusan ingin meminang Putri Jenderal. Mahar sudah disiapkan. Daftar maharnya ada di sini. Mohon Jenderal periksa. Putriku tidak pantas menikah ke keluarga bangsawan besar. Sebaiknya Tuan penerus pulang saja. Ayah, aku dan Shun saling mencintai. Apa hubungannya dengan latar belakang? Jika tidak boleh menikahi keluarga bangsawan, lalu kenapa ayah menikahi gadis bangsawan ibu kota Chu seperti buku dan menemani ayah menghabiskan hidup di gunung? Diam! Kamu tidak berhak mengomentari masalah ibumu. Kalau begitu jangan campuri urusanku. Jangan bertengkar dengan Jenderal Chu. Jenderal Chu, aku mengerti dengan kekhawatiran Jenderal. 200.000 pasukan perbatasan, entah siapapun yang memegang kekuasaan itu, pasti akan merasa khawatir bahwa aku ingin menikahi Chow, pasti karena punya niat lain. Namun aku tidak punya niat lain. Hanya ada hati yang tulus. Ketulusan yang kamu sebut bisa dinilai berapa? Lima tahun lalu, aku datang sebagai Sandra. Kaisar anugerahkanku kediaman Tuan Penerus. Bagiku kediaman itu adalah sebuah anugerah, sekaligus belenggu. Kaisar membiarkanku hidup untuk menyeimbangkan kekuatan Prefektur Shonan. Ayahanda mengirimku ke ibu kota demi melindungi seluruh keluarga. Aku tidak bisa memilih semua itu. Yang dikatakan Jenderal Chu benar. Memang tidak ada yang peduli dengan ketulusanku. Selama bertahun-tahun, gosip dan fitnah di ibu kota Chu tidak pernah berhenti. Aku sudah terbiasa menanggungnya dan tidak mampu bela diri. Namun hari ini berbeda. Aku mencintai Chow. Aku tidak ingin perasaanku kepadanya disalahpahami sedikit pun. Jika aku memang punya niat lain, Jenderal bisa mencabut nyawaku sekarang. Sebenarnya ayah ingin mempersulit penerus Raja Xiaonan atau suamiku.
Kalau Shun sungguh menyakiti diri untuk membuktikan tekad, apakah ayah akan puas? Urusan ini sampai di sini saja. Silakan. Tuan penerus pulang saja. Jenderal. Jenderal! Jauh! Di mana ayahku? Tuan sedang ada tugas. Aku diutus mengantarmu. Tidak perlu. Kamu sama seperti dia, sama-sama meremehkan Shun. Kalau bukan tulus, untuk apa berpura-pura? Terserah apa pendapatmu. Tapi jika suatu hari kamu menyesal, kamu bisa kembali kapan saja. Itu ucapan Tuan padaku. Kalau begitu bantu aku, sampaikan kepada Jenderal Chu. Aku tidak akan menyesal dan tidak akan kembali ke Yunzong. Ya. Setelah berpisah dengan ayah, kami tidak pernah bertemu lagi. Sejak kembali ke ibu kota Chu, aku merindukan ayah setiap hari. Ayah bukan tidak berperasaan, hanya saja tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Jadi aku sering membuat kue pasta kurma kesukaan ayah, dan setiap bulannya mengutus orang mengantarnya ke Yunzong. Gantung kain merah dengan tinggi, harapan akan terkabul. Pada akhirnya, ayah tetap tidak menyetujui pernikahan ini. Hingga 2 tahun kemudian, Xiaoxun memohon ayahnya menulis surat pelepasan wilayah dan menyerahkan pasukan, sehingga mendapat anugerah pernikahan dari kaisar. Aku baru meramal untuk Nona. Burung Phoenix terbang berpasangan sayap mengepak dengan indah, pertanda baik. 25 hari lagi hari ke-8 bulan 8, hari bagus yang langka, pasti akan berjalan lancar. Omong-omong, kalau Tuan Penerus memperlakukan Nona dengan buruk, Jenderal mungkin tidak akan membiarkannya. Lihatlah. Fujiu mengaku diperintahkan mengantarkan mas kawin untuk Nona. Namun semua tahu, dia adalah orang yang dikirim Jenderal untuk mendukung Nona. Dua 25 hari kemudian tahun ke-19 era Tianshu. Di malam pernikahanku dengan Xiaoxun, pasukan pemberontak menyerang kota. Seluruh ibu kota Chu jatuh dalam kekacauan perang. Apa yang sudah terjadi? Pangeran ketiga membunuh putra mahkota dan memimpin pemberontakan. Di mana, Shun? Aku diperintah untuk melindungi Nona Chu. Mohon kalian tetap tinggal di kediaman Chu. Perintah Tuan Penerus, mohon kalian tetap tinggal. Shun membunuh pangeran ketiga dan mengakhiri pemberontakan ini. Laporan darurat 800 Li, Kaisar mangkat. Pangeran ketiga dihukum mati karena memberontak.
putra mahkota dan cucu sulung kaisar juga sudah meninggal. Xiao Shun penerus Raja Xiaonan berjasa menumpas pemberontakan dan mewarisi tahta sesuai wasiat kaisar. Putra mahkota wafat, pangeran ketiga dihukum mati, sedangkan Xiao Yu cucu kaisar tewas dalam perang. Kaisar terdahulu mangkat, garis keturunan kekaisaran hanya menyisakan Xiao Shun yang bisa mewarisi tahta. 3 hari kemudian, Xiao Shun naik tahta, dan era berganti nama menjadi Anping. Perebutan tahta yang berdarah akhirnya berakhir. Sejarah menyebutnya sebagai pemberontakan Anping. Selamat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan kejayaan abadi selamanya. Selamat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan kejayaan abadi selamanya. Selamat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan kejayaan abadi selamanya. Selamat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan kejayaan abadi selamanya. Selamat kepada Kaisar. Semoga Kaisar panjang umur dan kejayaan abadi selamanya. Aku kembali tanpa titah dan menyadari kesalahan. Mohon Kaisar menjatuhkan hukuman. Mengapa ayah mertua berkata demikian? Ayah berkuda siang dan malam. Kasih sayang ayah pada putri tercinta bisa disaksikan langit dan bumi. Aku merasa sangat terhibur. Mana mungkin menyalahkan. Dulu ayah bertanya padaku, ketulusan bisa dinilai berapa? Aku pernah menjadi sandera. Aku memahami perasaan pisah dengan keluarga. Demi Chao, aku memohon agar ayah mertua untuk tinggal menemani Chao di ibu kota Chu. Mengenai prefektur perbatasan, aku sendiri akan mengaturnya dengan baik. Apakah ayah mertua bersedia memenuhi permintaanku? Kaisar, aku di medan perang sepanjang hidup dan hanya punya seorang putri. Aku menganggap Chao sebagai harta berharga daripada nyawaku sendiri. Mohon Kaisar merawat putriku dengan baik. 200.000 pasukan perbatasanku juga pasti akan terus mengabdi sepenuh hati demi negeri dan rakyat dinasti Chu. Itu sudah pasti. Jiu, mulai hari ini, kamu tinggal di ibu kota untuk melindungi Chao. Ini adalah perintah. Hya! Cie! Hya! Sejak hari naik tahta itu, ayah buru-buru kembali ke Yunzong. Pada akhirnya kami tidak sempat bertemu. Menikah dengan Shun memang bertentangan dengan keinginan ayah. Lihat, apa kamu suka? Terima kasih, Kaisar. Kemarin Permaisuri mengusulkan pengurangan pajak tenun. Bisakah kamu menjelaskan lebih rinci padaku? Anggap saja balasan lukisan alis ini. Shun menghormati dan mencintaiku. Meski menjadi seorang kaisar, dia sering diskusikan pemerintahan denganku. Bahkan berkali-kali menerapkan pendapatku. Dan menjadikannya strategi untuk menenangkan rakyat. Melihat rakyat memujinya dan hidup makin tentram, aku berpikir mungkin ini bisa sedikit menenangkan hati ayah. Setiap bulan aku menulis surat untuk ayah, tapi tidak pernah dapat balasan. Aku
Aku hanya berharap setiap kata Ahmad dapat sedikit menenangkan kekhawatiran ayah. Pada pertengahan tahun ketiga era Anping, ulang tahunku ke-22, Shun tahu aku sangat merindukan ayah, jadi mengizinkanku mengundang ayah ke ibu kota Chu dan berjanji membangun kediaman bangsawan An dengan tata krama menyambut ayah mertua kaisar. Hatiku gelisah, tapi juga dipenuhi harapan besar. Pasukan perbatasan melepas zirah. Jenderal, sungguh ingin melepas zirah. Ini adalah hari ulang tahun Zhao. Lepaskanlah. Panggil Jenderal Chuling untuk menghadap. Pergilah, Zhao. Nanti aku masih punya kejutan lain untukmu. Terima kasih, Kaisar. Aku, Chuling, memberi hormat kepada Kaisar. Ayah, Jenderal pengawal sudah lelah dalam perjalanan. Bacakan dekret. Jenderal pengawal Chuling, terima dekret. Diselidiki, Jenderal pengawal Chuling mengancam atasan dengan jasa dan bersekongkol dengan Gurun Utara. Kakaknya Chulan meracuni cucu sulung kaisar pada tahun pertama era Anping. Seluruh keluarga Chu dijatuhkan hukuman mati. tidak mungkin. Ayah setia pada penguasa dan negeri tidak pernah punya niat buruk. Nyali pamanku sangat kecil, lebih tidak mungkin meracuni cucu sulung kaisar. Apa kamu keliru? Kaisar, dia keliru. Kaisar beberapa hari lalu bilang akan membangun kediaman bangsawan. Hei Zhao, bersekongkol dengan Gurun Utara adalah kejahatan berat. Ayah mertua melakukan kesalahan. Meski kamu adalah permaisuri, aku tetap harus memberi penjelasan kepada seluruh rakyat. Di tahun pertama era Anping, Kaisar mewarisi tahta. Gurun Utara menyerang prefektur Yunzhou. Ayahku memimpin 200.000 pasukan perbatasan bertahan di gerbang kota. Sekarang ayahku justru dituduh bersekongkol dengan musuh. Siapa? Siapa yang mengajukan laporan ini? Siapa yang menyerahkan buktinya? Benar atau salah harus punya penjelasan. Jika tidak, ini adalah fitnah. Permaisuri sedang mengigau. Asal berbicara. Berikan arak racun. Antar ayah mertua menuju ajalnya. Kaisar! Ayahku difitnah! Kaisar, ayahku difitnah! Bilang antar menuju ajalnya! Shun! Shun, ayahku difitnah. Shun, mohon lepaskan ayahku. Shun. Changrong! Kamu memakai jasa pasukan perbatasan untuk menenangkan wilayah dan menstabilkan negerimu. Tapi ternyata inilah ketulusanmu. Nasihatmu di hari penobatan. Aku tidak berani melupakannya sedikit pun. Jenderal, tenang saja. 200.000 pasukan perbatasanmu akan terus mengabdi padaku. Dan dinasti Chu dengan sepenuh hati. Jenderal pengawal Chuling menghunuskan pedang di aula.
berniat memberontak. Bunuh sekarang juga! Ayah! 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 Ada apa dengan ayah? Ayah! Maaf, ayah! 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 Maaf! Aku sudah salah, ayah! Maaf! Maaf! Aku bersalah padamu, ayah! Ayah, maaf! Maaf! Xiaoxun, apa yang mau kamu lakukan? Chao, Apa yang mau kamu lakukan? Jangan! ini adalah kejutan dariku untukmu. Jangan! Jangan! Xiaoxun, lepaskan ayahku! Jangan! Jangan! Kaisar menganugerahkan secawan arak beracun kepada permaisuri untuk menghargai baktinya. Aku tahu kamu menyalahkanku. Namun kamu juga tahu, jika sekarang aku tidak menghukum Chuling, bagaimana aku bisa menguasai 200.000 pasukan kavaleri? Kini seluruh negeri berada dalam kendaliku. Kecuali 200.000 pasukan perbatasan milik ayahmu, bagaimana aku bisa duduk tenang di tahta ini? Semua orang di luar sana mengatakan tahta ini kudapat dengan mengandalkan seorang wanita. Mereka tidak melihat reformasi yang kulakukan selama 3 tahun ini. Mereka tidak melihat kesungguhanku memerintah dan tidak melihat semua pengorbananku. Di mata mereka hanya ada ayahmu dan 200.000 pasukan perbatasan itu. Kamu pernah bilang bahwa kamu tidak peduli. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? 200.000 pasukan perbatasan itu bagaikan penyakit yang menempel di tulang, membuat diriku gelisah sepanjang malam dan tersiksa setengah mati. Aku tahu kamu ingin bertanya, kenapa aku memilih bertindak di hari ulang tahunmu? Chao, itu karena hanya surat tulisan tanganmu baru bisa membuatnya kembali dan melepas zirahnya, sehingga bisa membuktikan tuduhan bahwa dia tetap bisa memberontak walaupun tanpa pasukan. Hei Chao, kamu begitu pintar. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa ayahmu rela menurunkan kewaspadaannya demi sepucuk surat tulisan tanganmu? Hari ke-17 bulan depan adalah hari ulang tahunmu yang ke-22. Aku sudah menulis dekret untuk memanggil Chuling ke ibu kota, diberi penghormatan, dan membangun kediaman bangsawan An di Kekaisaran. Tulislah sepucuk surat untuk memberitahu ayahmu kabar baik ini. Mengapa? Mengapa kamu berbuat seperti itu pada keluarga Chu? Mengapa kamu perlakukan aku seperti ini? Mengapa? Sebenarnya, ada atau tidaknya pelepasan zirah, akhirnya tetap sama. Sejak hari aku naik tahta dan mengantar ayah mertua, aku memerintahkan orang menaruh racun dalam kue pasta yang kamu kirimkan ke Prefektur Yunzhong. Bolak-balik antara ibu kota Chu dan Prefektur Yunzhong, bulan demi bulan. Chuling pasti akan mati. Bukan hanya mati di bawah golokku, tapi juga harus mati karena bakti putrinya sendiri. Aku mau membunuhmu.
Cao. Tahun ketiga era anting. Keluarga Chu dibantai. Chuling Jenderal Pelindung Negara. Berdosa karena bersekongkol dengan musuh dan dihukum mati di aula. Putrinya gantung diri menyusul ayahnya karena terlalu berduka. Perkataan ayah benar. Ibu kota Chu sangkar pemakan manusia. Aku salah percaya topeng kelembutan dan perhatian. Salah percaya kepalsuan cinta yang tidak tergoyahkan. Terlebih salah mempercayai dirinya yang berambisi buas. Itu dia. Dalam hidup ini ada banyak jalan yang bisa dipilih. Namun karena keras kepala dan kebodohanku sendiri, aku salah melangkah di setiap jalan. Menewaskan ayahku sendiri dan mencelakai seluruh keluarga Chu. Ayah! Aku juga membuat diri sendiri terbunuh. 举中指，算如意，步步显忠义，总是贞洁起，一命破残局。举中指，冷落雨，缓缓虚实境，天地作之父，红尘的光景。 Burung Phoenix terbang berpasangan. Sayap mengepak dengan indah. Pertanda baik. Jangankan jubah dan mahkota Phoenix ini, jubah 12 lambang juga pantas kamu kenakan. Aku ingin menikahi Cao tanpa ada niat lain. Hanya ada sebuah hati yang tulus. Aku mencintai Cao. Aku tidak ingin perasaanku padanya disalahpahami sedikit pun. Nona, tahun berapa sekarang? Kamu tidak sopan. Lepaskan tanganmu. Sekarang tahun ke-19 era Tianshu. Hari ke-14 bulan 7. Nona, jangan seperti Tahun ini. ke-19 era Tianshu. Jangan menindas Nona kami. Siapa yang menindas? Dia menarik tanganku sampai hampir patah. Nona, Aneska. Nona baik-baik Ayo. saja. Kamu benar-benar nyata. Aku hanya pergi mengambil benang merah. Nona, sebenarnya ada apa denganmu? Masih hidup. Nona, apa kamu kerasukan? Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Ku antar pulang dan mandi dengan daun pomelo ya. Aku panggilkan Tuan Penerus. Cao. Aku sudah menguasai dunia. Aku pasti akan membuat Cao selamanya tidak perlu lagi menangis karena perpisahan. Cao hanya perlu memikirkan cara mendandan diri dengan cantik saja. Ada apa denganmu, Cao? Kenapa kamu menangis? Aku pasti
pasti akan membunuhmu. Kamu membunuh ayah. Aku mau membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Terima kasih Fujo, sudah mengantar Chow untuk menikah. Belakangan ini, pikirannya kacau karena urusan pernikahan. Jadi, Mas Kau ini sudah masuk ke kediaman Chu. Aku pamit. sikap Chow padaku hari ini terlalu aneh. Sebenarnya apa yang terjadi? Sehingga sikapnya berubah drastis. Mungkinkah karena lonceng di kuil sancing yang jatuh dan mengejutkan Nyonya? Tidak. Yang dia katakan adalah, Kamu membunuh ayahku. Aku pasti akan membunuhmu. aku tidak pernah menunjukkan sikap memusuhi apapun terhadap Juling. Mengapa Chow bisa tiba-tiba berkata seperti itu? Mungkinkah dia sudah mengetahui rencanaku? Mengapa bisa begini? Nona, sebenarnya ada apa denganmu? Bagaimana kalau aku meramal untuk Nona? Sudahlah, kemampuanku kurang. Panggil Master Tao untuk memeriksa. Hari 8 bulan ke-8 tahun ke-19 era Tianshu. Itu hari pernikahanku dengan Xiao Shun. Benar kan? Tanggal yang ditetapkan Kaisar sebelumnya. Ternyata itu semua benar. Tangan Nona berdarah. Nona tidak merasa sakit. Benar. Kalau terasa sakit berarti nyata. Ini nyata. Nona, jangan menakutiku. Apa yang terjadi? Nona beritahu aku ya. Kenapa Nona menangis lagi? Masaklah semangkung sup penenang untukku. Baik. Siapa kamu? Aku adalah dirimu. Aku adalah semua dendam dan kebencianmu. Aku golok yang kamu bawa kembali dari neraka. Sama seperti pakaian ini yang memiliki dua sisi. Bagaimana aku bisa kembali? Ini adalah kesempatan dari langit untukmu agar kamu bisa membalas dendam dengan tangan sendiri. Membunuh Xiao Shun bukan perkara yang mudah. Sekarang setiap langkahnya penuh perhitungan. Dia bertekad ingin menjadi seorang pria terhormat. Aku tidak punya andalan untuk menjatuhkannya. Sekarang yang terpenting harus bertahan hidup dulu. Baru bisa memikirkan cara selamatkan diri dan selamatkan ayah. Tenang saja. Golok yang Xiao Shun tusukkan pada tubuh keluarga Chu akan ku kembalikan persis seperti itu. Kurang sedikit atau setitik pun tidak boleh.
顽强固执残烧，嫌你招，偏要趁云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深愿低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为人笑，纷纷扰扰，人间惊鸿把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深愿低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。